Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 194. Apa tidak rindu? Malu mas, ada Randi. Dan itu Randi lihat dan senyum-senyum. Nina berkata dengan suara sangat kecil, namun dapat dengar oleh Johan dengan baik. Johan menutup mata putranya dengan sebelah tangannya. Ini, matanya sudah ditutup. Nina menang Randi dan masukkan sendok tangan Johan ke dalam mulutnya. Randi diam dan menggeleng-gelengkan kepalanya setelah ayahnya kembali buka matanya. Setelah menyaksikan keromantisan ayah dan ibunya, Randi kembali melanjutkan makannya tanpa berkata apa-apa. Melihat ayah dan ibunya kembali akan bersama membuat hatinya bahagia. Randi mengeluarkan ponsel dari saku celananya ketika ponselnya berdering. Ia tersenyum ketika melihat panggilan yang masuk dari calon istrinya. Ibu, ayah, aku mau angkat telepon dari Sela dulu ya, ucapnya beranjak dari duduknya dan meneguk air putih hangat miliknya terlebih dahulu. Johan sangat senang ketika melihat putranya mendapat telepon. Ya, lama-lama ya ngobrolnya. Rani hanya diam dan kemudian pergi mencari tempat yang asik untuk bicara dengan pujaan hatinya. Alhamdulillah, akhirnya si pengganggu kita pergi juga. Akhirnya kita bisa merdeka. Johan tersenyum. Mas ini nggak malu, mau di depan mama, papa, Randi, nggak peduli. Nina memandang Johan dengan bibir yang maju ke depan. Johan memandang bibir kecil dan tebal yang memiliki bentuk sangat sempurna. Bibir yang selalu dirindukannya. Johan melipatkan bibirnya ke dalam. Kalau sayang dan cinta tidak memandang tempat sayang, Johan tersenyum. Udah tua juga mas, tapi tetap aja genit. Nina mengejek Johan. Johan tertawa ketika mendengar ucapan Nina. Walaupun sudah tua, tapi mas masih ganteng dek. Mas juga masih kuat. Gendong adik juga masih sanggup. Johan mengedipkan matanya. Wajah Nina memerah ketika mendengar ucapan calon suaminya. Ia malu sendiri dan juga kesal ketika mendengar Johan berkata dengan belak-belakan seperti ini. Nina heran sendiri melihat Johan. Meskipun pria itu sudah tua, namun sikapnya tidak pernah berubah terhadap Nina. Ia masih bersikap seperti 30 tahun yang lalu. Menunggu hari pernikahan itu ternyata lama sayang. Johan sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa menghalalkan Nina segera, agar putranya tidak bisa lagi menghalangi dirinya untuk memegang tangan Nina. Kita sudah buat perjanjian seperti itu mas, jadi mas harus sabar, jawab Nina. Johan menganggukkan kepalanya. Ia memandang jagung dipegang oleh Nina. Makan jagungnya kok lama sekali. Jagung bakar dipegang oleh Nina dan digigit sedikit. Nina hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Johan. Matanya terbuka lebar ketika Johan memegang tangannya dan menggigit jagung yang saat ini dipegangnya. Johan tersenyum saat menggigit jagung bakar yang dipegang oleh Nina. Jatuhnya mendegup dengan sangat hebatnya ketika menatap wajah cantik calon istrinya. Nina sangat gugup ketika Johan memegang tangannya. Sikap Johan yang seperti ini membuat dirinya salah tingkah. Mas, jagungnya pegang sendiri. Nina berikan jagung yang ada di tangannya. Saat ini jantungnya berdegup dengan sangat cepat. Ia bahkan malu ketika melihat wajah calon suaminya. Johan menggelengkan kepalanya. Mas malas memegangnya, Johan beralasan. Ia kembali menggigit jagung itu ketika jagung yang di mulutnya sudah habis dikunyahnya. Nina akhirnya hanya diam dan biarkan Johan memegang tangannya dan menggigit jagung yang dipegangnya. Randi duduk di tepi laut. Ia tersenyum ketika Magasa mengetelepon yang dilakukan oleh Sela. Halo, assalamualaikum calon istri. Randi menjawab telepon tersebut dengan tersenyum. Waalaikumsalam calon suami. Sela tersenyum.
ketika mendengar suara calon suaminya. Suara ini rindukannya setiap saat. "Lagi apa, Dek?" tanya Randi. "Lagi rindu sama calon suami, tapi sepertinya calon suami lagi nggak rindu." "Tahu dari mana kalau calon suami nggak lagi rindu?" Randi tersenyum. "Dia nggak ada telepon Ella, Mas." Randi tertawa saat mendengar jawaban Sheila. "Minum obat 1 hari 3 kali, telepon calon istri 1 hari 5 kali. Itu sudah melebihi dosis obat yang diberikan dokter." Sheila tertawa mendengar ucapan Randi. "Ya beda, Mas. Kalau obat melebihi dosis, maka pasien akan mengalami overdosis. Tapi kalau perhatian melebihi dosis, maka cinta pasangannya akan semakin bertambah besar." Ternyata ibu dokter bukan cuma pintar masalah obat pasien yang sakit ya, tapi juga sangat pintar memupuk rasa cinta. Randi tersenyum. "Mas lagi apa? Apa sudah makan?" "Mas sekarang lagi di tepi laut. Video call mau?" tanya Randi. "Mau?" jawab Sheila. Randi memutuskan sambungan telepon dan menggantikannya dengan panggilan video call. Sheila tersenyum ketika melihat wajah calon suaminya yang begitu sangat tampan. "Mas lagi di tepi laut. Lihat ini." Randi mengarahkan kamera ponselnya ke arah laut yang saat ini dipandangnya. "Cantik, Mas. Ella mau ke sana." "Kapan mau kesininya?" tanya Randi. "Tunggu dapat libur." "Kirain besok." "Ella belum berani minta libur, Mas. Soalnya Ella bekerja di rumah sakit ini belum terlalu lama. Kemudian nanti untuk acara tunangan kita, Ella akan minta libur juga dari rumah sakit. Jadi nggak enak kalau keseringan minta libur." Sheila tersenyum. Randi tersenyum saat mendengar ucapan Sheila. "Nanti di sini Mas akan buatnya rumah sakit aja ya, biar ada yang nggak perlu pusing minta libur dari atasan." "Mas jangan bercanda." "Mas tidak bercanda. Mas ingin membuat masjid, kemudian yayasan sosial untuk anak yatim, dan juga rumah sakit. Yang mana rumah sakit ini nanti akan kita buat untuk membantu orang susah. Tiap 1 bulan sekali, kita akan berikan layanan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa dipungut biaya." Sheila tersenyum menang suaminya. "Kalau begitu Ella mau," jawabnya. "Mas dapat harta warisan yang banyak." Randi tersenyum. Sheila tersenyum dengan apa dikatakan oleh Randi. Sudah pasti calon suaminya akan banyak mendapat harta warisan. Mendengar ini, Sheila tidak terkejut. "Tante Feni memberikan seluruh harta miliknya untuk Mas. Jadi Mas ingin memanfaatkan apa yang diberikannya untuk beramal. Mas berharap apa yang Mas lakukan pahalanya bisa sampai ke almarhumah." Sheila menang calon suaminya. Bila kebanyakan orang mendapatkan harta warisan seperti ini, sudah pasti mereka akan menghabiskannya atau akan bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Namun berbeda dengan Randi, dia ingin memanfaatkan harta warisan itu untuk beramal agar orang yang memberikannya semua mendapatkan pahala. Tante Feni pasti sangat senang di sana. Ia benar-benar memberikan harta warisannya untuk orang yang tepat. Amin.